Yang bercandanya katanya motor aing kumaha aing. Yeah. Sunda teh ya. Apakah bener-bener enak seperti slogan mereka, motor paling enak? Selamat siang teman-teman Otomotif TV, apa kabarnya? Semoga semua dalam kondisi sehat dan bahagia selalu saat nonton video ini ya, amin. Nah teman-teman, siang hari ini saya bersama motor yang bolak-balik ditanyain sama teman-teman ya, baik di Instagram maupun di komentar di YouTube, kapan Otomotif TV mengetes Maka Cavalry. Nah akhirnya nih saya sudah mencobanya. Nah gimana impresinya? Apakah bener-bener enak seperti slogan mereka, motor paling enak? Nah pastinya sih ada enaknya, ada juga ya sisi negatifnya. Nah apa itu? Tonton terus sampai akhir, jangan kemana-mana. Oke, karena ini motor listrik, hal pertama yang saya bahas tentu saja yang berhubungan dengan listrik. Daya jelajahnya, performanya, top speednya, akselerasinya gitu ya. Tapi buat latar belakang dulu, Maka Cavalry ini dibekali dengan baterai sebagai Veropospat, kapasitasnya 4 kWh ya, lumayan gede ya. Terus untuk penggeraknya dia pakai motor listrik tipe HB ya, langsung ditromol. Ini dayanya 4 kW, maksimalnya 9 kW atau 12 HP. Torsinya gokil, 251 Nm. Nah, gimana performanya? Oke, jadi kalau performa itu saja tergantung dari riding mode yang dipilih. Jadi riding mode-nya ada dua. Jadi ada yang HT, HT atau High Torque, torsi besar gitu, itu yang responsif. Lalu pilihan kedua riding mode-nya ada yang HR, High Regen. Nah, jadi yang regeneratifnya gede dan ini yang lemot. Nah, jadi dua itu karakternya itu beda banget teman-teman. Yang buat saya menyenangkan dan bikin motor ini enak banget, beneran enak. Sesuai slogannya lah, motor paling enak. Karena yang namanya enak banget, itu kalau pakai yang HT, jadi yang High Torque, itu bener-bener enak banget kalau udah jalan terutama ya. Jadi kalau udah jalan, udah tinggal jaga kecepatan atau mau nambah kecepatan, itu buka gas sedikit aja, responsif banget, enteng banget. Ya itu saja, karena motor listriknya ini 4 kW, makanya responsif. Tapi saat pertama jalan awal emang oleh Maka itu di set kalem aja teman. Jadi kalau dari berhenti ya, dari diem jalan itu, dibuka gas itu kalem dulu. Rasanya malah lemot, tapi kalau udah jalan enak banget. Kalau boleh saran nih buat Maka, seharusnya nih harapan saya sih, saat awal buka jangan selemot itulah, karena terlalu kalem banget. Walaupun kalau udah jalan itu enak banget. Jadi kalau udah jalan itu ketemu tanjakan enteng aja, nyalip juga enteng aja. Cruising tuh bener-bener buka gas tuh dikit aja tuh emang enak banget. Asli enak banget, beneran deh enak banget. Dan kalau pakai yang HT di High Torque itu top speed-nya juga udah lumayan tinggi ya. Walaupun mereka mengklaim hanya 105 km per jam, tapi waktu saya tes itu bisa 108 km per jam. Udah cukup kenceng lah. Untuk motor yang diset sebagai motor perkotaan, lari segitu tuh udah kenceng, cukup lah. Buat touring-touring luar kota gitu ya, itu juga cukup. Karena luar kota kan lari 90, 100 itu udah cukup kenceng, udah enak. Terus akselerasinya waktu dites juga lumayan kenceng tuh. Jadi kalau dibandingkan hasilnya itu nggak beda jauh dengan Honda PCX 160 Roadster ya. Itu bejaban lah, bedanya hanya hampir sedetik, tipis lah. Jadi bisa dibilang kalau secara performa ini enak banget. Tapi bagaimana dengan riding mode yang HR atau yang High Regen? Nah ini nih, ini ya kalau secara fungsi memang biar jarak tempuhnya bisa jauh. Tapi kalau pas dipakai ini gregetan teman-teman. Karena regennya itu, regeneratifnya itu terlalu besar. Jadi engine brake-nya terlalu besar. Jadi kalau kita habis pakai jalan ngebut gitu, pas tutup gas itu kayak ditahan gitu, kayak ada yang megangin dari belakang. Set. Jadi gede banget engine brake-nya. Kayak kita naik motor manual itu kayak langsung ke gigi satu gitu. Jadi ngagetin lah. Terus dibuka gasnya itu lebih lemot dari yang tadi, yang High Torque ya. Jadi dibuka gas dari awal, apalagi kalau udah berhenti, itu benar-benar lebih lemot lagi, lebih pelan lagi. Dan kalau mau jalan kenceng itu benar-benar harus diurut, harus sabar pelan ya, karena biar irit ini ya konsumsi listrik. Tapi ya itu akhirnya efeknya adalah pas akselerasi pelan, tutup gas engine brake-nya gede banget, jadi kayak ngayun-ngayun gitu. Jadi nggak nyaman rasanya kalau pakai yang High Regen. Tapi ya kalau demi jarak tempuh jauh ya gimana lagi gitu ya. Cuma kalau boleh saran nih, seharusnya yang High Regen ini regeneratifnya jangan segede itulah. Sebaiknya yang sedengan aja, jangan terlalu gede, jadi biar nggak terlalu ngayun-ngayun. Dan tadi yang High Torque, kalau boleh saran juga nih, karena ya High Torque itu sama saya nggak ada regeneratifnya teman-teman.
Jadi kalau pakai high torque itu kalau kita tutup gas itu benar-benar ngeloyor. Kayak kalau kita naik motor manual, kayak koplingnya ditarik gitu, jadi ngeloyor aja. Jadi deselerasi benar-benar tergantung dari rem gitu. Jadi kalau yang high torque bener-bener ngeloyor banget, kalau yang high regen itu terlalu gede banget regeneratifnya atau engine brake-nya, jadi agak ganggu gitu. Nah kalau pakai yang high regen ini kecepatan maksimalnya hanya 70 km per jam, ya lumayan sih. Kalau buat harian, buat dalam kota itu masih cukup, tapi ya itu tadi lemot rasanya ya, jadi naiknya kecepatan pelan banget. Dan kecepatannya juga makin turun kalau baterainya tinggal sedikit. Jadi kalau masih di atas 11% itu kecepatannya masih normal, bisa sampai 70 km per jam. Tapi kalau sudah tinggal 11% itu kecepatan turun jadi hanya 40 km per jam. Terus kalau sudah 10% ke bawah, yang mana logo kura-kura muncul, itu kecepatan maksimal hanya cuma sisa 32 km per jam. Dan itu terus saja biar range-nya bisa agak jauhan gitu. Oh ya teman-teman, untuk menjalankan motor ini simpel banget ya. Jadi setelah kontak on, kita cuma tinggal narik tuas remnya sampai muncul tulisan ready dan ada hijau-hijau nyala. Jadi tinggal gas saja. Jadi nggak ada tuh mencet-mencet tombol kayak starter gitu, nggak perlu. Terus gimana dengan jarak tempuh sendiri? Nah ini saya udah ngetes nih. Jadi kalau pakai yang high torque, yang ngacir banget tadi, yang saya nggak ada regeneratif sama sekali, itu jarak tempuhnya dengan gaya berkendara saya yang cukup agresif, bisa dapat 91 km. Itu menurut saya udah lumayan jauh loh, udah lumayan mantep. Dengan top speed tadi sampai 108 km per jam, responsif banget buat nyalip-nyalip gampang, ketemu tanjakan juga enteng, dapat 91 km itu lumayan jauh. Dan kalau mau lebih jauh, itu kalau pakai yang high regen. Jadi kalau yang pakai high regen yang engine brake yang gede banget, itu jarak tempuhnya bisa dapat 121-122 km. Itu juga udah lumayan banget teman-teman. Nah, bagaimana dengan klaimnya? Katanya bisa sampai 160 km. Nah, itu bisa, tapi ada catatannya. Kecepatannya harus rata-rata hanya 25 km per jam. Sebuah kecepatan yang saya rasa pelan banget kayak naik sepeda. Kalau di jalan raya saya rasa kurang safety ya, dan berasa gregetan pelan banget. Tapi itu bisa ditempuh kalau kita pakai di ini harian di jalanan jalan kecil, ya sekitaran rumah aja lah. Misal antar anak sekolah dekat rumah atau ke warung gitu, itu bisa jalan segitu. Karena jalannya cuma 25 km per jam, makanya tadi bisa 160 km gitu teman-teman. Tapi menurut saya kalau tadi balik yang high torque yang enteng banget, ngacir banget, dapat 91-92 km itu menurut saya udah oke sih, udah jauh sih. Sekali ngecas itu udah mantep sih. Jadi kalau buat ke kantor, misal saya kantor sekali jalan sekitar 20 kilo, itu bolak-balik masih ada sekitar 50%-an. Ya oke lah, bisa 2 hari sekali gitu ya kan, baru ngecas lagi. Dan kalau ngomongin pengecasan, ini karena baterainya gede ya, 4 kWh, jadi ngecasnya cukup lama teman-teman. Jadi mencapai sekitar 8 jam dengan charger standar bawaan yang dayanya itu 500 watt. Kenapa hanya 500 watt? Terus saja biar bisa ngecas di mana-mana gitu ya kan. Kalau chargernya gede, ngecasnya lebih cepat, tapi takutnya nyolok di rumah jeglek. Nah, kalau ini aman karena hanya 500 watt. Kalau mau lebih cepat, bisa mampir ke dealernya Maka. Itu ada fast charging yang mana ya jauh lebih cepat. Karena 12 menit itu bisa buat sekitar 20 kilo. Kalau pakai charger bawaan, butuh 1 jam untuk 20 kilo gitu. Oke, berikutnya saya mau cerita hal yang enak lagi, yaitu posisi berkendara dan karakter handling suspensi. Jadi kalau duduk di Maka Cavalry ini mengingatkan kita pada Honda EDV 160 atau mirip-mirip juga dengan Honda PCX 160. Karena ya memang mirip banget pas duduk. Jadi tinggi joknya 770 mm. Jadi buat saya yang tingginya 173 cm, bobot 65 kg, pas duduk masih napak, bahkan lututnya masih ada nekuk gitu. Terus yang khas banget kayak mirip PCX sih, lebih tepatnya itu stangnya tuh pas diraih itu deket dan cukup rendah. Nah jadi posisi gini santai. Terus kalau pas naik ke deck, ini lebih ngingetin ke EDV nih, terutama bagian yang deck yang miring ya. Karena miringnya tuh lumayan suram gitu ya. Jadi posisi telapak itu kedorong ke atas gitu. Ini kalau boleh saran sih rebahin dikit lagi ya, biar lebih santai gitu, lebih nyaman gitu. Gini. Terus posisi kaki juga bisa gini, cuma ini sayangnya pendek teman-teman. Nih, jadi nggak terlalu panjang ya. Cuma segini jadi nggak bisa mundur, ya mundur jatuh. Ini kalau dianalisa ini Maka mendesain biar kakinya saat turun itu nggak mentok. Nah, sisi positifnya sih ini nih. Jadi kaki bisa lurus, nyaman. Walaupun sayangnya decknya jadi nggak panjang gitu. Tapi oke lah, masih ada yang ke depannya gini. Terus saat berkendara pastinya posisinya santai banget, ya khas kayak naik
PCX gitu ya. Enak gitu lah, nyaman ya. Dan kalau ngomongin handling, wah ini salah satu yang enak teman-teman. Enak karena yang pertama adalah posisi duduknya tadi santai, kemudian ditunjang dengan karakter handling yang nurut, enak. Jadi buat rebah-rebah, belok-belok itu nurut, lengket, apalagi karakter bannya yang pakai Maxxis ini juga kayak soft compound, jadi ngelengket banget, nempel. Terus nggak ada ngelawan-ngelawannya. Terus karakter suspensinya juga tergolong empuk. Cuma yang depan ini saking empuknya ya, kalau ketemu polisi tidur atau lubang yang dalam, kalau kita hajar kencang itu agak dak, agak bottoming gitu ya. Ini ngingetin kita pada NMAX gitu, karena kalau kita lihat suspensinya kayak mirip NMAX memang sekilas. Ntar kalau yang belakang ini malah enak. Ini ada setelan preloadnya 5 tingkat dengan setelan standar di tengah itu. Kalau buat saya yang bobotnya 65 kg ini udah pas banget teman-teman. Enaknya tuh nyaman banget, asli enak, nggak bikin pinggang sakit. Kayak bes gitu, mau polisi tidur ataupun yang belakang ini nyaman. Boncengan pun masih nyaman, walaupun kalau yang dibonceng berat pastinya harus setelan preloadnya harus dikerasin dikit gitu ya. Tapi kalau secara overall ini salah satu yang bikin betah naik Maka Cavalry ini, asli nyaman. Terus positifnya lagi adalah Maka tuh kayaknya mendesain motor ini biar buat mereng-mereng nggak gampang gasruk. Saya selama make ya, belok miring kenceng gitu nggak pernah tuh yang namanya gasruk, gasrek ya. Baik standar tengahnya maupun standar sampingnya itu aman banget. Jadi kayak di desain bawahnya tuh biar bisa rebah maksimal gitu ya. Oke sih. Oh tapi ada catatannya teman-teman, karena ini bobotnya ya mirip-mirip NMAX ya, 132,6 kg dan wheelbase-nya ya lumayan panjang. Jadi kalau buat selap-selip di antara kemacetan itu saja nggak selincah metik-metik kecil ya. Pastinya ada di seputarnya sedikit agak gede gitu, jadi harus lebih hati-hati. Selainnya apa ya? Rem. Ini remnya pas dirasakan ini ngingetin pada NMAX banget. Karena kalau kita perhatikan, kayak vendornya persis mirip NMAX nih. Master remnya, handle-nya, kalipernya, ini bener-bener plek-plekan kayak miliknya NMAX. Bahkan kalau kita lihat cakramnya itu, walaupun piringannya beda ya, tapi vendornya ketara banget, mereknya Sunstar. Itu kan vendor yang biasa nyediain buat Yamaha gitu. Itu sih, jadi kalau secara posisi duduk, handling, dan suspensi, ini sih salah satu yang enak sih. Oke, berikutnya saya mau membahas tentang fitur dari motor yang harganya 35.850.000 on the road Jakarta. Kalau dianalisa, kayaknya Maka lebih mengutamakan ini ya, spek dari penggeraknya ya. Dari sumber tenaganya baterai lumayan gede, 4 kWh, terus penggeraknya pakai motor 4 kW. Tapi sisanya akhirnya fitur-fiturnya ya bisa dibilang basic aja sih. Ya cukupan sedengan, tapi nggak semantep mungkin kalau dibandingin dengan Honda PCX ya kan, harganya mirip-mirip ya. Itu udah dapat keyless misalkan. Kalau ini, wah kayak misal kunci ya masih colok-colok, masih mekanis gini. Dan hanya ada pengaman magnet buat pengamannya. Jadi alarm pun tentu saja belum ada. Terus bagian speedometer tentu saja belum ada konek-konekan kayak NMAX. Ini bener-bener speedometer, sebenarnya udah digital, nanti kita lihat detailnya. Tapi ya, infonya pun standarnya sesuai kebutuhan aja, tidak sampai aneh-aneh. Terus ABS juga tentu saja belum ada, tapi remnya cakram depan belakang gitu. Jadi kayaknya tadi harga segitu, karena kalau dibandingin dengan motor listrik lain, ini termasuk murah ya, dapat 4 kW. Bandingin misal dengan Honda ini CUV-e, set itu harganya hampir 60 juta, padahal baterainya lebih kecil, motornya juga lebih rendah dayanya. Ini dapat lebih gede, tapi harga lebih murah. Tadi makanya fitur-fiturnya tergolong ya fitur-fitur yang basic aja gitu loh. Oke, kita lihat aja dari awal dari depan. Ini lampunya semua sudah LED dan kalau lihat dari bentuknya ini ngingetin kita pada Ducati Panigale ya, kesannya sangar. Terus sorot lampunya ini saya suka sih. Dia ternyata cukup terang, lebar dan fokusnya tuh jelas banget. Jadi udah sangat bisa diandalkan lah buat jalan malam. Terus ada DRL-nya juga keren yang mana dia akan berubah saat dijadiin lampu sen ya, dia akan menyala jadi kuning, itu keren. Lalu di atasnya ada windshield yang nggak terlalu tinggi, ini juga ngingetin pada Honda PCX, menambah penampilan jadi kelihatan lebih elegan dan sedikit bisa ngarahkan angin ke atas. Terus di belakangnya ada speedometer yang udah full digital, tapi dia layarnya biasa aja teman-teman, jadi resolusinya nggak terlalu tinggi ya, tapi angka-angkanya yang utama itu kayak kecepatan itu jelas. Terus kapasitas baterainya juga jelas karena pakai bar-bar gitu, bahkan ada persentase juga. Itu juga gede-gede, angkanya jelas. Terus bawahnya ada range, ada jam, ada odometer dan trimeter. Nah ini ada beberapa hal yang unik teman-teman dari speedometer ini, terutama di info-infonya. Jadi kayak misal range, ini ketika kita nyalakan pertama itu kesannya adalah range yang sangat optimis karena belum dipakai jalan ya. Jadi kalau pakai posisi
HR yang hemat listrik itu pas dinyalakan pertama langsung muncul 160 km. Kalau pakai HD yang high torque itu 140 km. Tapi kalau udah kita pakai jalan, jadi motor nanti akan mengukur gaya berkendaranya, terus mengeluarkan listrik berapa watt jam per kilometer, nanti baru deh range-nya akan menyesuaikan diri, akan turun-turun sesuai dengan gaya berkendara gitu. Jadi kalau berkendaranya menghabiskan daya sekitar 30-an watt jam per kilometer itu pasti akan tinggi lah, bisa 100-an kilometer. Tapi kalau kita ngebut-ngebut, kayak misal saya tadi ngetes akselerasi dan top speed itu, konsumsi listriknya bisa mencapai sekitar 75 watt jam per kilometer, itu range-nya bisa jadi sedikit banget teman-teman. Jadi boros banget, akhirnya range-nya pun pendek banget gitu. Terus yang unik lain adalah kalau mau ngereset trip meter itu ada triknya. Jadi kayak nge-cheat gitu kalau kayak main game. Jadi caranya bukan memencet tombol yang ada di speedometer, tapi dengan memainkan tombol lampu sen dan pass beam. Jadi lampu sennya digeser ke kanan, lalu menekan tombol pass beam 6 kali. Nah, itu baru nanti trip meternya jadi 0. Unik ya. Jadi kalau teman-teman hanya mencet tombol yang ada di speedometer tuh, ada tombol 1 itu percuma. Karena ini fungsinya lebih ke ganti jamnya jadi ini, waktu Indonesia Barat, Tengah, atau Timur gitu. Jadi bukan untuk mengeset jam. Kalau mau mengeset jam, teman-teman harus ke bengkel resmi, dicolok alat khusus, baru bisa mengeset jamnya gitu. Oke lanjut, di belakang speedometer, tepatnya di stang ini ada fitur unik. Jarang kita temukan di motor lain. Jadi ada kayak pipa gitu di stang ini. Ini fungsinya buat ini teman-teman, buat jepit dudukan buat HP gitu. Misal kayak abang-abang ojol kan sering banget tuh jepitin di stang ya. Nah ini Maka sudah menyiapkan. Kayak motor ini salah satu tujuannya pemakainya adalah abang-abang ojol gitu ya. Terus kalau di kedua stangnya, tombolnya cukup banyak, terutama stang kiri. Ini karena ada tombol buat pass beam, lampu jauh dekat, hazard, sen, klakson, dan satu lagi ada tombol bertuliskan R. Pastinya ini untuk mundur. Caranya sih sederhana aja. Tekan tombol R-nya sambil digas, maka akan mundur. Terus kalau stang kanan ini ada dua tombol, satu buat engine cut off, yang kedua buat ganti riding mode-nya tadi, HT atau HR. Lalu di kedua ujung stangnya pastinya ada hand grip yang kalau desainnya lumayan keren, dan saya yang selalu dengan Maka adalah komponen-komponennya itu banyak yang dikasih logo Makanya ya, M gitu. Jadi kesannya eksklusif, kesannya emang ini motor didesain sendiri, dan komponen-komponennya juga didesain buat motor ini aja eksklusif gitu. Bukan satu komponen dipakai oleh banyak brand itu ya. Terus sampai ke desain badul stangnya yang walaupun masih plastik ini juga keren. Lalu kalau kita lihat area bawah stang ini ada fitur konsol yang pertama di sebelah kiri, ini tipis saja. Ini ngingetin kita ke Honda EDV 160 ya, walaupun ini lebih kecil karena ini lebih cuma buat muat handphone sambil ngecas gitu ya. Jadi kalau botol minum nggak bisa masuk ke sini. Dan di dalamnya ada port USB teman-teman. Lalu di sisi kanan ada kontak, tadi sudah cerita, mekanis, cuma ada pengaman magnet. Lalu decknya ini model tinggi punuknya karena di dalamnya ada baterai, jadi baterainya model baterai tanam di dalam sini. Kemudian di bawah joknya ini ada bagasi yang lumayan, dia kapasitasnya mencapai 20 liter, jadi bisa buat bawa chargernya sendiri, mau masukin sepatu, jas hujan, jaket, tas, ini bisa masuk ke sini semua. Mantap lah ya, walaupun nggak segede kayak misal Honda PCX atau Yamaha NMAX, tapi ini dah lumayan gitu lah ya. Terus belakangnya ada behel yang bahannya logam, kayak ada aluminium. Ini bisa buat mempermudah ketika penyetaan dari tengah atau buat pegangan yang diboncengin gitu. Lalu kalau kita lihat ke area kaki, pastinya seperti saya tadi cerita waktu ngomongin posisi pengendara dan handling, suspensi depan pakai teleskopik, sementara yang belakang suspensi ganda dengan setelan preload 5 tingkat. Remnya cakram di kedua roda, tapi belum ada ABS. Walaupun kalau kita lihat detailnya, itu Maka sudah menyiapkan dudukan buat sensor ABS ya. Gitu. Jadi mungkin nextnya akan ada versi ABS ya, kita tunggu saja gitu sih. Oh ya, kalau lampu belakang, ini desainnya juga menurut saya cakep ya, tipis gitu, dan spasinya sudah LED, kalau lagi nyala sih cakep, keren. Lalu lampu sennya juga menggaris, melengkung gitu. Terus kalau kita lihat ke bawahnya ada hager ya, yang bisa menepis kotoran biar tidak langsung ke atas, karena tidak ada spatbor yang menempel di bagian bodi. Oke, berikutnya saya membahas tentang build quality ya, detail-detailnya. Sebagai brand baru, merek lokal ya, ini Maka, yang bercandanya katanya motor aing kumaha aing. Yeah. Sunda ya. Tapi bener juga kali ya singkatannya itu, jangan-jangan. Oke, jadi kalau dilihat nih detailnya, ada sesuatu yang bagus banget, ada yang masih perlu peningkatan. Yang bagus menurut saya itu komponen-komponen yang logam ya. Kayak misal batang suspensi, pelek, kayak ini handle rem gitu, sampai suspensi belakang, lengan ayun, standar itu cakep sih, bagus nih.
finishingnya, las-lasannya itu menurut saya bagus. Kayaknya ini standarnya yang kebanyakan pakai yang biasa vendor dipakai oleh brand Jepang ya. Kayak misalnya ini pelek ini ternyata vendornya dari Paco. Terus tadi seperti saya bilang, banyak komponen yang ada logo-logo makanya sendiri jadi kesannya keren ya. Terus bagian mana yang menurut saya perlu peningkatan? Jadi ini teman-teman, bagian komponen-komponen bodinya ya, plastik-plastiknya. Ini banyak yang celah-celahnya tuh nggak konsisten, agak lebih lebar, terus ketemunya nggak pas kerep, terus agak mangap gitu kayak di sebelah sini. Terus bahkan sampai belakang juga itu menurut saya yang perlu diimprove sih. Jadi ya semoga kedepannya bagian-bagian yang plastik itu dibagusin lah ya, biar lebih keren gitu. Tapi kalau tadi yang bahannya logo-logo sih udah cakep. Dan kalau dari sisi desain sih menurut saya ya oke lah, terutama bagian depan karena kayak Panigale, walaupun bagian sini tuh kayak terlalu tebel ya. Terus bagian belakang terlalu melengkung ini agak kurang gimana sih, tapi ya kalau desain soal selera sih. Tapi untungnya dan itu kalau lagi dinaikin enak sih, jadi bakalan lupa ya pas naik gitu, lupa sama desain yang bagian-bagian yang anehnya. Di bagian lain kayak desain pelek ini cakep ya, keren ya, tuh desainnya tidak ada persamaannya dengan motor lain. Oh ya ini satu tadi saya lupa cerita, di bagian sini ini ada lampu, ini akan menyala ketika kita ngecas ya. Jadi pas dicas itu ini nyala. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5 yang mana ini menandakan buat sampai 20, 40, 60, sampai 100 gitu. Dan kalau pas lagi ngecas ini nyalanya hijau. Nanti kalau udah full ini nyalanya jadi biru gitu. Unik ya di sini ya. Jadi indikatornya bukan di speedometernya, bukan juga di baterainya kan nggak kelihatan tertanam, tapi di sini. Kayaknya di motornya saya nggak nemu nih gini. Cuma hati-hati ya, jangan sampai ketendang gitu ya takutnya ya, karena deket kaki sih. Semoga aja aman ini gitu. Oke, jadi itu dia teman-teman video kali ini saya bahas tentang Maka Cavalry. Jadi sisi positifnya lumayan banyak ya. Setidaknya range-nya jauh, jelas-jelasnya mantap ya. Terus performanya kalau pakai yang HT itu enak banget, walaupun sayangnya nggak ada regeneratifnya. Terus dinaikinnya, empuknya, posisi duduknya, nyamannya, handlingnya oke. Lalu fitur-fiturnya juga cukup oke lah ya. Lampunya terang, bagasinya cukup besar. Terus speedonya cukup oke, informatif, walaupun ya fitur-fitur yang tambahan yang kayak misal konek-konekan nggak ada, belum keyless gitu ya. Terus yang paling juga jadi catatan menurut saya adalah detail-detail finishing di bagian bodi-bodinya yang masih kurang rapi gitu. Tapi balik lagi dengan harga Rp35.850.000 on the road Jakarta untuk sebuah motor listrik dengan spek ini ya. Ini udah lumayan oke sih menurut saya ya. Karena kalau dibanding rivalnya kayak misal ada Alfa Servo Q, itu harganya jauh lebih mahal dengan jarak yang lebih pendek. Apalagi kalau dibanding misal kayak dari Honda CUVe, itu juga harganya hampir 2 kali lipat, tapi dapat spek yang lebih rendah. Ya, saya rasa Maka Cavalry ini lebih menarik. Oke, itu aja teman-teman video kali ini. Terima kasih buat yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, subscribe, komen, share, nyalakan juga tombol loncengnya. Dan jangan lupa follow juga kami Otomotif_TV dan kalau IG saya _otomotif. Oke, terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa pakai helm, karing motor.